Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Awan menghilang dan sinar matahari mengalir turun dari udara, karena daerah pegunungan yang radius 1000 mil langsung ditutupi oleh cahaya matahari keemasan. Biasanya, ketika seorang penyihir senior biasa masuk ke level Raja Penyihir, dia perlu berkonsentrasi di malam hari, menahan napas dan melepaskan kekuatan, berusaha sangat keras untuk mencari bintang roh yang paling cocok dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu, dia perlu mengekstrak jejak kekuatan bintang roh dari kekuatan bintang besar campuran yang dilepaskan oleh semua bintang dalam kehampaan, lalu dengan hati-hati membawa aliran kekuatan bintang setipis rambut ini ke dalam tubuhnya. Untuk penyihir senior yang tidak memiliki fondasi yang kuat dan sejumlah besar titik akupuntur penyihir yang terbangun, hanya mencari rasa kekuatan yang dilepaskan oleh bintang roh mereka dapat menghabiskan puluhan tahun karena kekuatan mereka tidak cukup besar. Setelah itu, mereka harus secara berkonsentrasi dan perlahan mengekstrak jejak kekuatan paling murni dari bintang roh mereka. Bagi mereka yang tidak sabar, proses ini mungkin menghabiskan ratusan tahun pekerjaan berat, tetapi hasilnya tidak dijamin. Tidak seperti mereka, Jihao mengikuti saran pria misterius itu dan menyerah pada kekuatan bintang yang akan datang di malam hari. Sebaliknya, dia memilih matahari sebagai bintang rohnya. Langit cerah dan tidak berawan, dan matahari bersinar tinggi di atas. Api Essence Sun memenuhi seluruh ruang, dan tidak ada satupun aliran kekuatan yang dilepaskan oleh bintang manapun yang bisa berlama-lama. Oleh karena itu, Jihao pasti tidak perlu membuang waktu untuk mencari bintang rohnya. Mengambil napas dalam-dalam, titik akupuntur penyihir utama di atas kepalanya terbuka lebar. Jihao mengunci jari-jarinya bersama-sama, dan menurut metode peningkatan rahasia yang dia pelajari di Istana Majus, dia melambaikan tangannya ke arah langit. Seketika, semua kekuatannya meraung ke udara melalui Magus Acu Point di atas kepalanya, memicu api yang mengamuk yang mengembun menjadi kolom api merah keemasan setinggi ribuan meter di atas kepalanya. Gagak emas kuno secara alami memiliki kekuatan matahari esensi yang terkandung di tubuh mereka. Meskipun kekuatan matahari yang terkandung dalam tubuh mereka tidak cukup murni, itu berbagi asal-usul dengan esensi api matahari. Jihao memaksa kekuatannya sendiri keluar dengan metode rahasia yang dia pelajari dari Istana Majus, dan setelah itu, esensi api matahari yang mengelilinginya merasakan kekuatannya dan segera mulai berkumpul menuju kolom api di atas kepalanya, seperti burung yang terbang menuju hutan. Di udara, aliran api transparan emas yang tak terhitung jumlahnya diam-diam berkumpul menuju kolom api di atas kepala Jihao. Dalam sekejap mata, kolom api di kepala Jihao berubah menjadi keemasan murni dari warna merah keemasan. Jika ada yang melihat Jihao saat ini, dia pasti akan berteriak dan menyebut Jihao sebagai pria bunuh diri yang gila. Kekuatan matahari sangat besar, memenuhi seluruh dunia, dan kekuatan matahari tidak ada habisnya. Itu memelihara semua makhluk hidup di dunia, dan pada saat yang sama, ia bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Proses mengambil kekuatan bintang roh ke dalam tubuh penyihir senior dapat dilihat sebagai cobaan yang sangat serius bagi penyihir senior. Ketika kekuatan bintang roh bergabung dengan tubuh penyihir senior, itu akan segera mulai mengasimilasi kekuatan penyihir. Ini seperti meletakkan obor di atas tumpukan kayu, kering, dan sangat berbahaya. Biasanya, penyihir senior akan mencari bintang yang relatif lebih lemah di malam hari dan mengambil kekuatan bintang-bintang itu ke dalam tubuh mereka dengan sangat hati-hati. Jika kondisi tubuh seorang penyihir senior tidak cukup baik, dan meridian dan titik akupuntur penyihirnya tidak cukup kuat, kekuatan bintang rohnya mungkin menghancurkan tulangnya dan menyebabkan luka parah di tempat. Hal-hal semacam ini sebenarnya cukup sering terjadi. Beberapa penyihir senior bahkan jiwa mereka dihancurkan oleh kekuatan bintang roh mereka dan akibatnya langsung jatuh. Bahkan kekuatan bintang-bintang yang relatif lebih lemah itu bisa sangat berbahaya, dan kekuatan matahari esensi ribuan juta kali lebih ganas dan menakutkan daripada kekuatan bintang-bintang itu. Siapa yang begitu berani memilih matahari sebagai bintang roh? Selama bertahun-tahun, banyak orang Majus elit yang ambisius dan percaya diri telah memikirkan hal ini.
Namun, mereka semua terbakar menjadi ketiadaan ketika mengambil kekuatan matahari ke dalam tubuh mereka, baik dalam hal tubuh maupun jiwa mereka. Pada saat ini, Ji Hao juga menghadapi uji coba pertama dalam perjalanannya ke level Raja Magus. Api Essence Sun meraung melalui kolom api di atas kepalanya. Kekuatan matahari murni dan besar, mengandung kekuatan kreatif yang tak terukur dan tak terlukiskan. Sinar matahari memelihara semua makhluk hidup di dunia ini, burung, ikan, bunga, serangga, dan semua jenis binatang buas, mereka semua hidup dengan kehangatan yang dilepaskan oleh matahari. Namun demikian, esensi api matahari juga ganas, itu sangat positif. Ketika esensi api matahari berubah kuat sampai tingkat tertentu, itu secara alami dapat membakar segala sesuatu di dunia, secara harfiah semuanya. Esensi api matahari meraung ke tubuh Ji Hao. Cahaya keemasan menyilaukan dari setiap sudut tubuh Ji Hao. Berbeda dari api gagak emasnya yang hanya mengandung sedikit kekuatan matahari esensi yang memberinya warna merah keemasan, api matahari esensi berwarna keemasan murni, indah dan transparan, tampak suci dan megah. Roh primordial Ji Hao berteriak kesakitan. Tiba-tiba, roh primordialnya menyusut sementara aliran asap hitam mengembus keluar darinya. Namun demikian, dalam sekejap mata, aliran kabut hitam dan kuning, yang berasal dari hadiah alami melonjak keluar dari roh primordialnya, berubah menjadi layar yang lembut namun tangguh dan membungkus roh primordial Ji Hao. Setelah ini, tidak peduli seberapa cepat kekuatan matahari esensi disuntikkan ke dalam tubuhnya, roh primordial Ji Hao hanya bisa merasakan kehangatan yang menyenangkan. Banyak kotoran yang terkandung dalam tubuhnya dibakar oleh esensi api matahari, dan sementara itu, roh primordial telah menyusut tanpa henti, menjadi lebih murni dan lebih kencang. Menyala mantra dengan suara rendah, Ji Hao diam-diam mulai melemparkan sihir pemadat benih Dao yang dia pelajari dari kitab suci Yuyu, lalu mengunci jari-jarinya bersama-sama dan mendorong ke depan. Aliran pertama Ki Dao Yuyu yang dicapai oleh Ji Hao berakhir. Ki Dao yang jernih air melingkar di sekitar esensi api matahari dan hanya mengisap. Tepat di detik berikutnya, jejak emas murni ditambahkan dalam kician samar Dao. Sementara itu, udara bergetar. Tinggi di udara, matahari tampak bergerak sedikit, dan selanjutnya, simbol mantra berbentuk bulat dan sempurna diam-diam muncul dari Dao Qi Yuyu. Simbol mantra ini sangat rumit, dan dengan kekuatan mata Ji Hao saat ini, dia hanya melihat serangkaian bintang emas yang menyilaukan di depan matanya, tetapi tidak dapat melihat dengan jelas simbol mantra ini. Ini adalah simbol mantra yang berubah dari Dao besar asli yang terkandung di matahari. Setelah bergabung dengan Ki Dao Yuyu Ji Hao, simbol mantra ini sekarang menjadi benih Dao-nya. Ji Hao hanya menghasilkan simbol mantra ini di Key of Dao-nya sendiri dengan metode rahasia yang diajarkan oleh Yuyu, dan dengan bantuan kekuatan besar Yuyu. Adapun efek dari simbol mantranya, dia akan menjelajahinya nanti sendiri. Ki Dao Yuyu seperti tanah subur, dan benih Dao seperti benih yang sebenarnya. Adapun panen apa setelah benih ditanam, itu akan tergantung pada kekuatan Ji Hao. Setelah benih Dao dihasilkan, Ki Dao Yuyu menyerbu ke roh primordial Ji Hao. Seketika, roh primordial Ji Hao diselimuti oleh lapisan redup cahaya keemasan. Aliran kekuatan positif murni tanpa henti bergabung ke dalam roh primordial Ji Hao, dan tiba-tiba, Ji Hao merasakan bahwa sekarang ada hubungan antara dia dan sinar matahari di seluruh ruang. Pita matahari imemorial, harta karun pradunia ini sekarang berputar dengan senang hati tanpa tertiup angin. Tiba-tiba, pita itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan, melayang di sekitar roh primordial Ji Hao. Harta karun pradunia ini sebenarnya, langsung menjadi harta roh Ji Hao di bawah pengaruh esensi api matahari. Esensi Sun api terus menyuntikkan ke tubuh Ji Hao. Setelah satu sentuhan dengan esensi api matahari, api gagak emas yang terkandung di tubuh Ji Hao mulai menyala dengan intens. Dari dalam api gagak emas merah keemasan, awan besar asap hitam menghembus ke udara. Kekuatan besar lautan yang terkandung dalam api gagak emas menghilang dengan cepat, sementara sedikit api matahari esensi mulai melonjak di dalam tubuh Ji Hao. Dimanapun esensi api matahari menyapu, Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya hampir meleleh.
Ji Hao membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat melemparkan semua jenis obat ajaib berusia 10.000 tahun yang memperkuat tubuh dan mengisi kembali darah roh ke dalam mulutnya sendiri. Di dalam perut bagian bawahnya, api 5 warna itu menyala dengan mengamuk. Obat-obatan ajaib dan ramuan berusia 10.000 tahun itu dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya warna-warni oleh api, menyatu dengan tubuhnya. Setelah menyerap obat-obatan dan ramuan ajaib itu, tubuh Ji Hao tetap diam sempurna dan tidak terluka meskipun api matahari esensi terbakar dengan ganas. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao membiarkan esensi api matahari berasimilasi dan memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia membuat gerakan aneh, lalu dengan cepat mengunci sepasang tangannya, dan mulai melakukan tahap pertama dari metode kultivasi dengan 9 putaran, dengan seluruh kekuatan dan perhatiannya. Esensi api matahari yang telah disuntikkan ke tubuh Ji Hao tiba-tiba hancur, berubah menjadi pola berbentuk aneh yang tidak terlihat yang tercetak di setiap sudut tubuh Ji Hao. Pola emas itu tanpa henti cocok di bagian terbaik dari tubuh pahlawan Ji. Sementara itu, kondisi tubuh Ji Hao membaik pada tingkat yang sangat tinggi. Esensi api matahari membungkus Ji Hao sepenuhnya dan secara bertahap, tubuhnya berubah menjadi api emas transparan. Awan menghilang dan sinar matahari mengalir turun dari udara, karena daerah pegunungan yang radius 1000 mil langsung ditutupi oleh cahaya matahari keemasan. Biasanya, ketika seorang penyihir senior biasa masuk ke level Raja Penyihir, dia perlu berkonsentrasi di malam hari, menahan napas dan melepaskan kekuatan, berusaha sangat keras untuk mencari bintang roh yang paling cocok dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu, dia perlu mengekstrak jejak kekuatan bintang roh dari kekuatan bintang besar campuran yang dilepaskan oleh semua bintang dalam kehampaan, lalu dengan hati-hati membawa aliran kekuatan bintang setipis rambut ini ke dalam tubuhnya. Untuk penyihir senior yang tidak memiliki fondasi yang kuat dan sejumlah besar titik akupuntur penyihir yang terbangun, hanya mencari rasa kekuatan yang dilepaskan oleh bintang roh mereka dapat menghabiskan puluhan tahun karena kekuatan mereka tidak cukup besar. Setelah itu, mereka harus secara berkonsentrasi dan perlahan mengekstrak jejak kekuatan paling murni dari bintang roh mereka. Bagi mereka yang tidak sabar, proses ini mungkin menghabiskan ratusan tahun pekerjaan berat, tetapi hasilnya tidak dijamin. Tidak seperti mereka, Ji Hao mengikuti saran pria misterius itu dan menyerah pada kekuatan bintang yang akan datang di malam hari. Sebaliknya, dia memilih matahari sebagai bintang rohnya. Langit cerah dan tidak berawan, dan matahari bersinar tinggi di atas. Api esens Sun memenuhi seluruh ruang, dan tidak ada satupun aliran kekuatan yang dilepaskan oleh bintang manapun yang bisa berlama-lama. Oleh karena itu, Ji Hao pasti tidak perlu membuang waktu untuk mencari bintang rohnya. Mengambil napas dalam-dalam, titik akupuntur penyihir utama di atas kepalanya terbuka lebar. Ji Hao mengunci jari-jarinya bersama-sama, dan menurut metode peningkatan rahasia yang dia pelajari di Istana Majus, dia melambaikan tangannya ke arah langit. Seketika, semua kekuatannya meraung ke udara melalui Magus Acu Point di atas kepalanya, memicu api yang mengamuk yang mengembun menjadi kolom api merah keemasan setinggi ribuan meter di atas kepalanya. Gagak emas kuno secara alami memiliki kekuatan matahari esensi yang terkandung di tubuh mereka. Meskipun kekuatan matahari yang terkandung dalam tubuh mereka tidak cukup murni, itu berbagi asal-usul dengan esensi api matahari. Ji Hao memaksa kekuatannya sendiri keluar dengan metode rahasia yang dia pelajari dari Istana Majus, dan setelah itu, esensi api matahari yang mengelilinginya merasakan kekuatannya dan segera mulai berkumpul menuju kolom api di atas kepalanya, seperti burung yang terbang menuju hutan. Di udara, aliran api transparan emas yang tak terhitung jumlahnya diam-diam berkumpul menuju kolom api di atas kepala Ji Hao. Dalam sekejap mata, kolom api di kepala Ji Hao berubah menjadi keemasan murni dari warna merah keemasan. Jika ada yang melihat Ji Hao saat ini, dia pasti akan berteriak dan menyebut Ji Hao sebagai pria bunuh diri yang gila. Kekuatan matahari sangat besar, memenuhi seluruh dunia, dan kekuatan matahari tidak ada habisnya. Itu memelihara semua makhluk hidup di dunia, dan pada saat yang sama, ia bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Proses mengambil kekuatan bintang roh ke dalam tubuh penyihir senior dapat dilihat sebagai cobaan yang sangat serius bagi penyihir senior. Ketika kekuatan bintang roh bergabung dengan tubuh penyihir senior, itu akan segera mulai mengasimilasi kekuatan penyihir.
Ini seperti meletakkan obor di atas tumpukan kayu kering, dan sangat berbahaya. Biasanya, penyihir senior akan mencari bintang yang relatif lebih lemah di malam hari dan mengambil kekuatan bintang-bintang itu ke dalam tubuh mereka dengan sangat hati-hati. Jika kondisi tubuh seorang penyihir senior tidak cukup baik, dan meridian dan titik akupuntur penyihirnya tidak cukup kuat, kekuatan bintang rohnya mungkin menghancurkan tulangnya dan menyebabkan luka parah di tempat. Hal-hal semacam ini sebenarnya cukup sering terjadi. Beberapa penyihir senior bahkan jiwa mereka dihancurkan oleh kekuatan bintang roh mereka dan akibatnya langsung jatuh. Bahkan kekuatan bintang-bintang yang relatif lebih lemah itu bisa sangat berbahaya, dan kekuatan matahari esensi ribuan juta kali lebih ganas dan menakutkan daripada kekuatan bintang-bintang itu. Siapa yang begitu berani memilih matahari sebagai bintang roh? Selama bertahun-tahun, banyak orang majus elit yang ambisius dan percaya diri telah memikirkan hal ini. Namun, mereka semua terbakar menjadi ketiadaan ketika mengambil kekuatan matahari ke dalam tubuh mereka, baik dalam hal tubuh maupun jiwa mereka. Pada saat ini, Ji Hao juga menghadapi uji coba pertama dalam perjalanannya ke level Raja Magus. Api Essence Sun meraung melalui kolom api di atas kepalanya. Kekuatan matahari murni dan besar, mengandung kekuatan kreatif yang tak terukur dan tak terlukiskan. Sinar matahari memelihara semua makhluk hidup di dunia ini, burung, ikan, bunga, serangga, dan semua jenis binatang buas, mereka semua hidup dengan kehangatan yang dilepaskan oleh matahari. Namun demikian, esensi api matahari juga ganas, itu sangat positif. Ketika esensi api matahari berubah kuat sampai tingkat tertentu, itu secara alami dapat membakar segala sesuatu di dunia, secara harfiah semuanya. Esensi api matahari meraung ke tubuh Ji Hao. Cahaya keemasan menyilaukan dari setiap sudut tubuh Ji Hao. Berbeda dari api gagak emasnya yang hanya mengandung sedikit kekuatan matahari esensi yang memberinya warna merah keemasan, api matahari esensi berwarna keemasan murni, indah dan transparan, tampak suci dan megah. Roh primordial Ji Hao berteriak kesakitan. Tiba-tiba, roh primordialnya menyusut sementara aliran asap hitam mengembus keluar darinya. Namun demikian, dalam sekejap mata, aliran kabut hitam kuning, yang berasal dari hadiah alami melonjak keluar dari roh primordialnya, berubah menjadi layar yang lembut namun tangguh dan membungkus roh primordial Ji Hao. Setelah ini, tidak peduli seberapa cepat kekuatan matahari esensi disuntikkan ke dalam tubuhnya, roh primordial Ji Hao hanya bisa merasakan kehangatan yang menyenangkan. Banyak kotoran yang terkandung dalam tubuhnya dibakar oleh esensi api matahari, dan sementara itu, roh primordial telah menyusut tanpa henti, menjadi lebih murni dan lebih kencang. Menyala mantra dengan suara rendah, Ji Hao diam-diam mulai melemparkan sihir pemadat benih dao yang dia pelajari dari kitab suci Yuyu, lalu mengunci jari-jarinya bersama-sama dan mendorong ke depan. Aliran pertama Qi Dao Yuyu yang dicapai oleh Ji Hao berakhir. Qi Dao yang jernih air melingkar di sekitar esensi api matahari dan hanya mengisap. Tepat di detik berikutnya, jejak emas murni ditambahkan dalam Qi-Qian Samar Dao. Sementara itu, udara bergetar. Tinggi di udara, matahari tampak bergerak sedikit, dan selanjutnya, simbol mantra berbentuk bulat dan sempurna diam-diam muncul dari Dao Qi Yuyu. Simbol mantra ini sangat rumit, dan dengan kekuatan mata Ji Hao saat ini, dia hanya melihat serangkaian bintang emas yang menyilaukan di depan matanya, tetapi tidak dapat melihat dengan jelas simbol mantra ini. Ini adalah simbol mantra yang berubah dari Dao besar asli yang terkandung di matahari. Setelah bergabung dengan Qi Dao Yuyu Ji Hao, simbol mantra ini sekarang menjadi benih Dao-nya. Ji Hao hanya menghasilkan simbol mantra ini di Key of Dao-nya sendiri dengan metode rahasia yang diajarkan oleh Yuyu, dan dengan bantuan kekuatan besar Yuyu. Adapun efek dari simbol mantranya, dia akan menjelajahinya nanti sendiri. Qi Dao Yuyu seperti tanah subur, dan benih Dao seperti benih yang sebenarnya. Adapun panen apa setelah benih ditanam, itu akan tergantung pada kekuatan Ji Hao. Setelah benih Dao dihasilkan, Qi Dao Yuyu menyerbu ke roh primordial Ji Hao. Seketika, roh primordial Ji Hao diselimuti oleh lapisan redup cahaya keemasan. Aliran kekuatan positif murni tanpa henti bergabung ke dalam roh primordial Ji Hao, dan tiba-tiba, Ji Hao merasakan bahwa sekarang ada hubungan antara dia dan sinar matahari di seluruh ruang. Pita matahari imemorial,
Harta karun pradunia ini sekarang berputar dengan senang hati tanpa tertiup angin. Tiba-tiba, pita itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan, melayang di sekitar roh primordial Ji Hao. Harta karun pradunia ini sebenarnya langsung menjadi harta roh Ji Hao di bawah pengaruh esensi api matahari. Esensi Sun, api terus menyuntikkan ke tubuh Ji Hao. Setelah satu sentuhan dengan esensi api matahari, api gagak emas yang terkandung di tubuh Ji Hao mulai menyala dengan intens. Dari dalam api gagak emas merah keemasan, awan besar asap hitam menghembus ke udara. Kekuatan besar lautan yang terkandung dalam api gagak emas menghilang dengan cepat, sementara sedikit api matahari esensi mulai melonjak di dalam tubuh Ji Hao. Dimanapun esensi api matahari menyapu, Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya hampir meleleh. Ji Hao membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat melemparkan semua jenis obat ajaib berusia 10.000 tahun yang memperkuat tubuh dan mengisi kembali darah roh ke dalam mulutnya sendiri. Di dalam perut bagian bawahnya, api 5 warna itu menyala dengan mengamuk. Obat-obatan ajaib dan ramuan berusia 10.000 tahun itu dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya warna-warni oleh api, menyatu dengan tubuhnya. Setelah menyerap obat-obatan dan ramuan ajaib itu, tubuh Ji Hao tetap diam sempurna dan tidak terluka meskipun api matahari esensi terbakar dengan ganas. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao membiarkan esensi api matahari berasimilasi dan memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dia membuat gerakan aneh, lalu dengan cepat mengunci sepasang tangannya, dan mulai melakukan tahap pertama dari metode kultivasi dengan 9 putaran, dengan seluruh kekuatan dan perhatiannya. Esensi api matahari yang telah disuntikkan ke tubuh Ji Hao tiba-tiba hancur, berubah menjadi pola berbentuk aneh yang tidak terlihat yang tercetak di setiap sudut tubuh Ji Hao. Pola emas itu tanpa henti cocok di bagian terbaik dari tubuh pahlawan Ji. Sementara itu, kondisi tubuh Ji Hao membaik pada tingkat yang sangat tinggi. Esensi api matahari membungkus Ji Hao sepenuhnya dan secara bertahap, tubuhnya berubah menjadi api emas transparan. 9 hari kemudian, Ji Hao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sangat tipis, berkedip melintasi langit. Dia mencapai ketinggian 500.000 km dari tanah dan bisa bergerak 100.000 mil dalam sekejap mata. Dia tidak sepenuhnya mengaktifkan kekuatannya, tetapi kecepatan gerakannya sudah lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan bergeraknya sebelumnya ketika dia mengaktifkan sayap berapi-apinya. Selain itu, Ji Hao tidak bisa mengaktifkan sayapnya yang berapi-api lagi. Garis keturunan gagak emas yang terkandung di tubuhnya telah dibakar secara menyeluruh oleh esensi api matahari, dan sekarang, Ji Hao adalah manusia yang benar-benar berdarah murni. Bahkan sedikit garis keturunan Gold Crow yang tertipis dan terakhir tidak tersisa di tubuhnya. Sihir yang dia lemparkan sekarang disebut, sihir terbang sinar matahari yang mengalir. Dia menciptakan sihir ini sendiri ketika dia membuat terobosan. Tubuhnya telah berubah menjadi bola cahaya yang menyala-nyala, dalam keadaan samar yang berada di antara keadaan cahaya murni dan tubuh manusia yang nyata. Dengan satu pikiran, dia bisa terbang ke puluhan ribu mil jauhnya. Kecepatan bergeraknya sangat cepat, tetapi terbangnya benar-benar sunyi. Matahari menyinari seluruh dunia, tetapi apakah sinar matahari itu pernah mengeluarkan suara ketika menyilaukan seluruh dunia? Sihir terbang yang diciptakan oleh Ji Hao ini sama, itu sangat cepat, namun tidak akan membuat suara sedikit pun. Ketika dia melintasi langit, hanya seberkas cahaya keemasan tipis yang bisa dilihat, dan dalam sekejap mata, dia akan terbang jauh, sangat jauh. Terbang secepat yang dia suka selama sekitar 1/4 jam, Ji Hao tiba-tiba berhenti. Sihir terbang ini memungkinkannya untuk terbang dengan sangat cepat, tetapi juga memungkinkannya untuk tetap diam dengan sempurna. Kecepatan terbangnya memang luar biasa dan sama sekali tidak terjejak, namun sangat mudah untuk dikendalikan. Konversi antara gerak dan statis adalah wajar tanpa kesulitan. Ji Hao merasakan kekuatan matahari yang besar di sekelilingnya, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia melihat ke dalam tubuhnya dengan kekuatan roh primordialnya. Dengan kekuatan matahari, Ji Hao melihat bahwa di tepi roh primordialnya, yang sekarang berwarna keemasan samar, 9 aliran Qi Dao Yuyu yang jernih telah berputar dengan cepat dan fleksibel dan melayang seperti ikan yang berenang di air. Jelas, kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi.
Di antara 9 aliran Qi Dao adalah benih besar Dao, yang tampaknya mengandung misteri seperti itu, dan hanya terlihat samar-samar. Setiap kali benih Dao menjadi samar-samar terlihat, aliran tipis Dao matahari akan bergabung dengan 9 aliran Qi Dao, dan setelah itu, kultivasi Ji Hao akan ditingkatkan sedikit. Melihat dengan cermat, tubuh Ji Hao sekarang dipenuhi oleh kekuatan matahari emas murni seperti kabut. Kekuatan itu telah berputar dan merupakan kesatuan, tidak lagi dipisahkan oleh titik akupuntur magus seperti sebelumnya. Kekuatan matahari mengandung kehangatan yang tak ada habisnya, dan saat berputar, meridian dan titik akupuntur magus yang terkandung dalam tubuh Ji Hao telah berubah secara aneh. Meridiannya, titik akupuntur magus dan jalur lain di dalam tubuhnya yang dapat memungkinkan aliran daya mengalir perlahan-lahan, meleleh dalam kekuatan matahari. Ketika semua meridian dan titik akupuntur magus di dalam tubuh Ji Hao menghilang, dan ruang bagian dalam tubuhnya menjadi kekosongan yang tak terbatas, itulah saatnya baginya untuk masuk ke tingkat penyihir ilahi. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa permukaan bagian dalam tubuhnya semuanya tertutup tebal dengan pola emas. Pola-pola ini dapat dilihat bahkan pada sel-sel terbaik tubuhnya. Pola-pola ini berasal dari esensi kekuatan matahari yang mengandung dao matahari yang agung. Dia telah menyelesaikan giliran pertama dari metode kultivasi misterius dengan 9 putaran. Sebagai manfaat yang dibawa ke Ji Hao pada giliran pertama, kekuatan fisiknya tumbuh 100% lebih besar dari sebelumnya, bersama dengan kekuatan ledakan yang bisa dia hasilkan, kelincahan, kelenturan, dan kekuatan pertahanannya. Terlepas dari semua ini, tubuh Ji Hao telah melalui semacam transformasi magis ketika dia masuk ke level Raja Penyihir, dan kekuatannya berubah menjadi kekuatan matahari. Yuyu maupun kitab suci yang dia baca di Istana Majus tidak menyebutkan transformasi semacam ini. Ketika Ji Hao masih muda, dia berdagang dengan pria misterius itu dengan mantra dannya dengan 9 kata rahasia. Saat itu, pria misterius itu memberinya 2 tetes darah roh yang berasal dari naga dan burung phoenix. 2 tetes darah roh bergabung dengan tubuh Ji Hao tetapi hanya sedikit meningkatkan kekuatan fisiknya dan memurnikan jiwanya. Namun, saat dia masuk ke level Raja Penyihir dan sejumlah besar api matahari esensi melonjak ke dalam tubuhnya, Ji Hao tiba-tiba merasakan darah roh naga dan darah roh phoenix di tubuhnya dengan cepat naik dan tumbuh dengan bantuan kekuatan kreatif dan bergizi magis yang terkandung dalam esensi api matahari. Akhirnya, 2 tetes darah itu berhasil mengembang dan menguat pada tingkat yang sama dengan darah rohnya sendiri. Setelah itu, darah roh dari naga dan burung phoenix bercampur bersama dengan darah roh Ji Hao sendiri dan menjadi garis keturunan baru. Ji Hao tidak tahu pasti tentang apa sebenarnya itu. Tubuh fisik Ji Hao menjadi luar biasa, bahkan sangat tangguh dan kuat, sementara roh primordialnya, yang telah menyusut cukup banyak ukurannya setelah dimurnikan oleh esensi api matahari, menjadi sangat kuat dan jernih. Sekarang, roh primordialnya tampak seperti patung yang terbuat dari glasir berwarna dan hampir berwujud. Dalam hal kekuatan fisik, Ji Hao telah mengonsumsi ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya, obat-obatan kuat, menelan daging binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan bantuan api warna-warni di perut bagian bawahnya, kekuatan fisik Ji Hao sama besarnya dengan kekuatan fisik Raja Penyihir biasa ketika dia masih menjadi penyihir senior. Menurut perkiraan Ji Hao berdasarkan perbandingan antara dirinya dan Raja Penyihir dan penyihir ilahi lainnya, dia tahu, setelah dia menjadi Raja Penyihir, kekuatan fisiknya bisa sebesar kekuatan fisik beberapa Raja Penyihir tingkat puncak dari klan besar itu. Namun nyatanya, setelah ekspansi tak terduga dari darah roh naga dan phoenix dan integrasi sempurna dari darah roh naga dan phoenix dan darah roh Ji Hao sendiri, kekuatan fisik Ji Hao sekarang seharusnya mencapai tingkat penyihir ilahi bintang 2 biasa. Selain itu, dia telah menyelesaikan giliran pertama dari metode kultivasi misterius dengan 9 putaran. Ini memungkinkan kekuatan ledakan yang bisa dia hasilkan, kelincahan, kelenturan, kekuatan pertahanan, dan kekuatan fisiknya meningkat 100%. Ini membuat tubuh Ji Hao setangguh dan sekuat tubuh penyihir ilahi bintang 3 yang biasanya. Orang tua, bagaimana ini bisa terjadi? Ji Hao melayang di udara, merenung sejenak, lalu akhirnya melemparkan pertanyaan itu di ruang rohnya. Tetap diam untuk waktu yang lama, suara pria misterius yang tidak sabar dan bergumam datang dari ruang rohnya, lagi pula itu hal yang baik,
mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Secara keseluruhan, seperti ketika kamu membangunkan semua meridian dan titik akupuntur magus saat itu, jangan sebutkan ini kepada siapapun, bahkan Shifumu. Shifumu memang orang yang dapat diandalkan, tapi dua saudara laki-lakinya. Jika Anda tidak ingin ditangkap secara diam-diam oleh mereka, jika Anda tidak ingin mereka mengupas Anda, mencabut tendon Anda, menguras darah roh Anda dan mengubahmu menjadi pil ajaib, jangan sebutkan ini kepada siapapun. Jangan pernah menyebutkannya kepada siapapun. Bahkan tidak ada sepatah kata pun tentang ini. Pria misterius itu memperingatkan Ji Hao dengan serius, meskipun kamu berada di bawah perlindunganku dan bahkan mereka tidak bisa melihat melalui kondisi tubuhmu yang sebenarnya, kamu masih tidak pernah bisa mengatakan ini kepada siapapun. Jika Anda memberi tahu siapapun, bencana yang tidak diketahui akan menimpamu. Bisakah saya tahu mengapa? Ji Hao hanya merasakan rasa dingin sedalam tulang melonjak dari hatinya, tanpa sadar saat dia bertanya lebih lanjut. Tetap diam lagi untuk waktu yang lama, pria misterius itu menjawab dengan nada hambar, tidak ada yang terlalu besar. Jenis naga, jenis Phoenix dan umat manusia adalah satu kesatuan. Suatu hari, garis keturunan terpecah dan diturunkan menjadi tiga jenis yang berbeda. Jenis naga mencapai kekuatan fisik yang besar, jenis Phoenix mencapai kekuatan jiwa, dan umat manusia mencapai kebijaksanaan dan kemampuan reproduksi yang hebat. Sekarang, kamu tidak melakukan lebih dari melacak ke awal dan mencapai jejak garis keturunan yang paling asli. Ini bukan masalah besar pada kenyataannya. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada gunanya jika kamu memberitahu orang lain, kata pria misterius itu dengan suara rendah. Tidak hanya itu, bahkan untuk hal-hal di perut bagian bawahmu, jangan sebutkan apapun tentang itu kepada siapapun. Pria misterius itu berhenti berbicara, sementara Ji Hao tetap syok cukup lama. Dia kemudian dengan cepat mencapai kekuatan spiritualnya ke perut bagian bawahnya. Di perut bagian bawahnya, jumlah api 5 warna itu telah tumbuh menjadi 9, dan sekarang, 9 api. Ini telah berbalik dan bergabung dengan cepat. Ji Hao entah bagaimana merasa bahwa perubahan ini terjadi hanya karena api ini telah menyerap cukup banyak esensi api matahari. Sesuatu sepertinya bersembunyi di dalam api 9 warna ini. Tidak lain adalah hal ajaib ini yang memungkinkan Ji Hao untuk tanpa batas menyerap energi, kekuatan kehidupan, dan kekuatan yang terkandung dalam daging binatang, obat-obatan ajaib dan semua jenis ramuan berharga dan langka yang telah dia telan, dan untuk meningkatkan kondisi tubuh dan kekuatan fisiknya. Yang disebut mantra sihir Butian Bulau itu, yang diberikan kepada Ji Hao oleh pria misterius itu, sepertinya menjadi penyamaran sekarang. Mantra itu tidak memiliki efek yang sebenarnya, yang efektif tidak lain adalah api 9 warna ini sendiri. Sementara Ji Hao bertanya-tanya, suara Zuronglong tiba-tiba datang dari depan. Erliao, kami menemukan benda besar, dan kami membawanya. Kamu harus berhati-hati, jangan biarkan hewan ini menyakitimu. Dari jarak ratusan mil, Zuronglong melambaikan tangannya dan melemparkan burung nasar Phoenix emas, yang berteriak melengking. Menurut legenda, makhluk ini memiliki garis keturunan campuran yang berasal dari Phoenix dan burung nasar sayap emas, meskipun tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi, pada kenyataannya, kecepatan terbang burung nasar Phoenix emas benar-benar bisa dihitung sebagai peringkat teratas di antara semua binatang terbang ganas. Burung nasar Phoenix emas dewasa memiliki lebar sayap tidak lebih dari 5 meter, namun, dengan sedikit getaran sepasang sayapnya, ia dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 mil. Burung nasar Phoenix emas juga bisa sangat gesit dan fleksibel, yang membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Dilemparkan dengan keras oleh Zuronglong, burung nasar Phoenix emas menjerit panik dan menggoyangkan sepasang sayapnya, meninggalkan jejak busur tajam di udara. Itu menimbulkan gelombang bayangan, mencoba dengan cepat menjauh dari samping Ji Hao. Ji Hao melintas di udara saat tubuhnya berubah menjadi bola cahaya keemasan, segera bergerak di depan burung nasar Phoenix emas secepat teleportasi. Hal besar, Ji Hao melihat burung nasar Phoenix emas sepanjang sekitar 5 meter ini di depannya. Dia bergumam dan kemudian melirik Zuronglong, yang berada agak jauh. Burung nasar poong emas mengepakkan sayapnya dengan cepat, tubuhnya hanya terlihat samar-samar di udara. Itu tampak seperti bayangan kabur sambil menciptakan banyak jejak busur tajam di udara,
mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari pengejaran Ji Hao. Namun, Ji Hao bergerak secepat hantu. Bayangan emas berkilau tanpa henti, dan setiap saat, Ji Hao berhasil muncul tepat di depan burung nasar Phoenix emas dan menghalangi jalannya. Di kejauhan, Zhu Ronglong, Zhu Ronghu, dan lebih dari beberapa penyihir ilahi sudah tercengang. Mereka jelas tahu betapa sulitnya menangkap burung nasar Phoenix emas. Sebelumnya, beberapa penyihir ilahi ini semua bergandengan tangan dan bahkan memasang jebakan, dan baru kemudian dengan beberapa upaya padat mereka akhirnya menangkap burung nasar Phoenix emas ini. Dalam hal kecepatan bergerak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lebih cepat dari burung nasar Phoenix emas. Namun, hal-hal berbeda untuk burung nasar Phoenix emas saat menghadapi Ji Hao. Tubuh Ji Hao seperti aliran cahaya yang menyilaukan, dan tidak peduli seberapa cepat burung nasar Phoenix emas terbang ke seluruh langit, Ji Hao selalu bisa bergerak lebih cepat darinya dan menghalangi jalannya. Secara bertahap, bahkan Zhu Ronglong dan penyihir ilahi lainnya tidak dapat melihat gerakan Ji Hao dengan jelas. Dalam pandangan mereka, hanya tubuh Ji Hao dan puluhan bayangan yang berkilau tanpa henti. Kecepatan yang luar biasa, kata Zhu Ronglong dengan kaget, bintang mana yang dipilih Erliao sebagai bintang rohnya? Hal besar yang sebenarnya ada di sini. Zhu Ronghu menggelengkan kepalanya dan menggeram. Bintang mana yang dipilih Ji Hao sebagai bintang rohnya adalah rahasia pribadi Ji Hao, dan dia tidak akan pernah memberitahu yang lain tanpa alasan yang bagus, jadi tidak ada yang boleh bertanya padanya tentang hal itu. Zhu Ronghu mengayunkan tangannya dan diikuti dengan gerakannya, belalang King Kong sepanjang sekitar 100 meter dengan 4 pelengkap tajam, besar, seperti bilah, berteriak keras sambil melempar ke arah Ji Hao. Belalang berubah menjadi aliran bayangan hitam di udara, meraung ke arah Ji Hao. Belalang King Kong adalah makhluk yang kuat, memiliki kecepatan terbang yang luar biasa dan 4 kaki pedang yang tajam dan berat. Belalang King Kong yang dewasa setidaknya bisa sekuat Raja Magus. Dengan kaki bilahnya yang berat itu, bahkan harta sihir tingkat Magus King rata-rata bisa dipotong-potong. Merasakan embusan angin kencang yang dibawa oleh belalang King Kong, Ji Hao melemparkan tendangan ke burung nasar Phoenix emas, yang berteriak sepanjang waktu. Dia menendangnya jauh, dan kemudian mengayunkan tangannya ke belakang, mengiris jarinya di udara. Belalang King Kong baru saja dipukuli dengan kejam oleh Zhu Ronglong dan beberapa penyihir ilahi lainnya dan ditangkap hidup-hidup. Itu hanya mencari curhat untuk melepaskan amarah. Diusir oleh Zhu Ronghu membuat Ji Hao menjadi satu-satunya orang di depannya. Belalang King Kong yang ganas ini menjerit melengking, dengan gila-gilaan memegang 4 kaki bilahnya dan membawa gelombang aliran cahaya yang menyilaukan, meretas tepat ke arah kepala Ji Hao. Dalam 1 detik, 4 kaki bilah belalang King Kong melambai setidaknya 10.000 kali. Jejak bergerak dari kaki bilahnya aneh dan bengkok, dan tidak ada celah yang dapat ditemukan di antara bayangan yang ditimbulkannya. Ruang di depan Ji Hao benar-benar terhalang oleh gerakan belalang. Namun, Ji Hao mengiris jarinya di udara, dan sementara itu, kekuatan matahari di tubuhnya berkumpul ke dalam menjadi simbol mantra seperti stamper seukuran kepalan tangan yang terbang keluar dari tangannya. Seberkas cahaya berapi-api memulai busur yang indah di udara. Menghadapi simbol mantra ini, aliran cahaya bilah tajam yang disebabkan oleh belalang King Kong seperti gambar yang tidak nyata. Simbol mantra yang menyala membakar aliran cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras menghantam dada belalang itu. Swoosh! Esensi api matahari tiba-tiba meledak dari tubuh belalang, dan seketika, belalang itu berubah menjadi bola api. Dalam sekejap mata, itu terbakar menjadi kepulan asap, tertiup angin tanpa meninggalkan jejak. Baru saja, Ji Hao memadatkan kekuatan matahari yang terkandung di tubuhnya menjadi simbol mantra dari 9 kata rahasia dan ditambahkan dengan gerakan pembukaan langit, itu memungkinkannya untuk menyerang target dari jarak yang sangat jauh. Gerakan gabungan yang diluncurkan olehnya ini tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipatahkan. Itu sangat kuat dan merusak, mampu membakar target dengan satu sentuhan. Setelah Ji Hao mempromosikan dirinya menjadi Raja Penyihir, dia menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan sihir yang telah dia pelajari dan menciptakan gerakan khusus ini. Dia baru saja mencoba gerakan ini, dan ternyata sekuat yang diharapkan Ji Hao. Cangkang belalang King Kong sangat tangguh, dan bahkan harta sihir tingkat Magus King rata-rata hampir tidak bisa memecahkannya.
Namun, barusan, belalang King Kong dibunuh oleh Ji Hao dengan mudah dengan simbol mantra. Tidak sulit untuk membayangkan betapa kuatnya Ji Hao sekarang. Ya ampun, sungguh langkah yang aneh. Sudut mata Zhu Ronglong bergerak-gerak sementara dia tanpa sadar berseru dengan suara rendah, Tuan kami memilih Erliao untuk menjadi menantu laki-lakinya. Tampaknya menjadi pilihan yang bagus sekarang. Bahkan kita harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk menghancurkan cangkang belalang King Kong itu, namun Erliao baru saja menghancurkannya dengan mudah. Ji Hao baru saja masuk ke level Raja Magus, tetapi dia sekarang bisa membunuh belalang King Kong dalam 1 detik, ini sangat mengejutkan Zhu Ronglong. Baru saja, Ji Hao memadatkan kekuatan matahari di tubuhnya menjadi simbol mantra 9 kata rahasia, dan simbol mantra itu melepaskan rasa kekuatan yang sangat misterius dan tak terkatakan. Ketika Ji Hao melepaskan simbol mantra itu, dunia tampak berputar bersamanya, yang bahkan membuat Zhu Ronglong merasa ketakutan. Ada satu hal besar lagi. Zhu Rongku berhenti sejenak juga, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan melemparkan kera gunung yang kejam, yang terkunci di belakangnya. Kera gunung yang kejam itu hampir sekuat Raja Penyihir tingkat menengah. Tingginya lebih dari 30 meter, dan tubuhnya sekuat besi. Ditambah dengan kekuatannya yang tak tertandingi, ia dapat dihitung sebagai dominator hutan ini. Kera gunung yang kejam tidak pintar tetapi liar, kejam dan luar biasa kuat. Hanya dalam hal kekuatan fisik kera gunung yang kejam bisa 10 kali lebih besar daripada kekuatan Raja Penyihir manusia. Ji Hao telah meminta Zhu Ronglong dan saudara-saudaranya untuk menangkap beberapa binatang besar untuk membiarkannya berlatih menggunakan kekuatan barunya, dan kera gunung yang ganas ini sempurna untuk mengukur kekuatan fisik Ji Hao. Bagus, geram Ji Hao. Kera gunung yang ganas meraung ke arah langit. Tiba-tiba, lengan kanan kera yang tebal membengkak menjadi 2 kali lipat ukurannya saat melemparkan pukulan keras ke arah kepala Ji Hao. Ji Hao memandangi kera gunung yang kejam ini yang menerkamnya dengan gila-gilaan, dan mau tidak mau dikejutkan oleh tubuh besar dan getaran kekuatan kera. Tanpa sadar, Ji Hao meluncurkan gerakan pemecah bumi. Kekuatan matahari yang terkandung di tubuhnya berkumpul dan dikompresi lapis demi lapis, tiba-tiba mengembun menjadi titik yang sangat kecil dan meledak. Ji Hao melemparkan pukulan ke pukulan yang diluncurkan oleh kera. Tinju Ji Hao mulai terbakar, tampak seperti bintang jatuh emas, saat membenturkan tinju kera dengan keras. Puff! Kera gunung yang kejam itu hilang, benar-benar hilang. Itu menguap. Pemisahan bumi memungkinkan Ji Hao untuk melepaskan kekuatan besar yang puluhan kali lebih besar dari kekuatannya yang biasa dalam 1 saat. Sebagai harga, semua kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya akan langsung habis. Sekarang, kekuatan fisiknya sebesar kekuatan fisik penyihir ilahi bintang 3 dan ditambah dengan gerakan pemecah bumi, kera gunung kejam yang malang itu dihancurkan sepenuhnya dalam 1 saat, bahkan tidak berhasil meninggalkan sebutir abu, tubuh kera yang sangat besar menguap, bahkan tanpa mengeluarkan kepulan asap. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tinju Ji Hao, berubah menjadi bola api persegi 5 meter, meraung keras ke tanah. Zhu Ronglong, Zhu Ronghu dan beberapa saudara laki-laki mereka segera menggeram dan bergegas di bawah bola api dengan kecepatan tertinggi mereka. Mereka mengeluarkan senjata mereka untuk menangkis bola api yang terkondensasi dari kekuatan matahari ini. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, cahaya berapi-api menyilaukan ke segala arah. Zhu Ronglong, Zhu Ronghu, dan 2 saudara laki-laki mereka, sebagai 4 penyihir ilahi keluarga Zhu Rong yang terkenal, dipukul tepat di dada yang membuat senjata mereka terbang keluar, membuat lengan mereka menggigil karena mati rasa. Mereka melangkah mundur, dengan cepat dan terhuyung-huyung, dan hanya setelah mereka mundur beberapa langkah, masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk darah. Ji Hao tetap diam, sementara 4 penyihir ilahi menatapnya seolah-olah mereka sedang menatap hantu. Suara retak yang terus-menerus dan kecil dimulai, bersamaan dengan itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada baju besi merah yang dikenakan oleh 4 penyihir ilahi. Dalam perjalanan kembali ke kota Puban dari mana Ji Hao membuat terobosan, Zhu Ronglong dan beberapa penyihir ilahi lainnya telah menunjukkan rasa hormat yang luar biasa terhadap Ji Hao. Sebelumnya, mereka hanya sopan kepada Ji Hao karena Zhu Rong telah mengirim mereka untuk berada di bawah komando Ji Hao. Karena perintah Zhu Rong, mereka sangat sopan kepada Ji Hao.
Meskipun mereka bersedia mendengarkan perintah Ji Hao semua karena Zurong, dan fakta bahwa Ji Hao pasti akan menjadi suami Men-Men suatu hari nanti. Namun demikian, pada saat ini, 4 penyihir ilahi bersama-sama telah ditinju oleh Ji Hao, seorang pemuda, dan raja penyihir yang baru dipromosikan. Bahkan baju besi ilahi mereka yang dibuat dalam api inti bumi selama 1000 tahun oleh pengrajin Master Zurong kelas atas dipatahkan oleh pukulan yang diluncurkan oleh Ji Hao. Karena itu, keempat penyihir ilahi dengan tulus yakin, Ji Hao sudah begitu kuat setelah dia menjadi Raja Magus. Di masa depan, ketika dia masuk ke level penyihir ilahi, apakah dia akan cukup kuat untuk menyaingi penyihir tertinggi? Oleh karena itu, ketika menghadapi Ji Hao, sikap Zuronglong dan 3 penyihir ilahi lainnya telah berubah secara menyeluruh. Kesopanan mereka sekarang berubah menjadi rasa hormat dan kepatuhan, dan keempat penyihir ilahi sekarang ekstra berhati-hati saat mengikuti di belakang Ji Hao, sama seperti masa lalu ketika mereka mengikuti di sekitar Zurong. Setiap gerakan yang dilakukan oleh mereka sekarang dilakukan dengan hati-hati dan hati-hati. Ji Hao sedikit terkejut dengan ini. Sementara itu, dia mulai berpikir apakah dia harus mengalahkan Candle Dragon Yan dan ketiga saudara laki-lakinya juga setelah dia kembali ke kota Gunung Yao. Mereka kembali ke kota Puban dan tinggal di istana salju giok halus. Ji Hao mandi di bawah sinar matahari setiap hari, diam-diam menyerap kekuatan matahari untuk memperkuat dirinya sendiri. Baik kekuatan maupun kondisi tubuhnya telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Matahari menyinari seluruh dunia dengan gemilang, dan kekuatan matahari murni dan besar. Tidak ada satupun bintang di dunia yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan matahari. Ketika raja penyihir lainnya mengolah diri mereka sendiri setiap malam, mereka harus menghabiskan upaya besar untuk tanpa henti mengekstrak kekuatan bintang roh mereka dari kekuatan bintang besar yang dilepaskan oleh miliaran bintang, kemudian memurnikan kekuatan bintang roh dan menyerapnya. Tidak seperti mereka, Ji Hao bisa melayang di atas awan setiap siang, ketika kekuatan matahari adalah yang terkuat di siang hari, dan menyerap kekuatan matahari sebanyak yang dia inginkan selama 2 jam. Jumlah kekuatan yang bisa dia capai dalam 2 jam ini sama dengan kekuatan yang diperoleh Raja Penyihir biasa melalui kultivasi berat selama berbulan-bulan. Kekuatan matahari di siang hari adalah yang paling murni, paling padat dan paling tebal, tidak ada sedikit pun jejak kenajisan yang dapat ditemukan di dalamnya. Oleh karena itu, Ji Hao tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk memurnikan kekuatan matahari. Sebaliknya, dia bisa langsung menyerap kekuatan matahari dan menggabungkannya dengan kekuatan bintang roh yang sudah dia miliki, dan kekuatannya akan meningkat sebagian besar setelah itu. Yang membuat Ji Hao bertanya-tanya adalah bahwa 9 api 5 warna di perut bagian bawahnya sekarang hampir bergabung menjadi satu. Di dalam nyala api warna-warni itu, sesuatu sepertinya perlahan terbangun. Setiap hari, benda misterius ini akan menyerap sedikit jejak darah roh Ji Hao, dan oleh karena itu, hubungan halus antara Ji Hao dan benda ini telah dibangun secara bertahap. Hal yang mengejutkan Ji Hao sama seperti sebelumnya, sejumlah besar daging binatang buas dan obat sihir efektif yang dia telan setiap hari semuanya akan dilahap oleh nyala api warna-warni, tetapi apa yang diberikan nyala api kepada Ji Hao sebagai imbalannya sekarang adalah api matahari esensi murni dan kuat. Benda misterius dalam nyala api itu benar-benar bisa mengubah hal-hal biasa di dunia setelah itu menjadi kekuatan matahari pradunia. Ini adalah kekuatan kreatif dan bahkan bertentangan dengan aturan alami. Ji Hao sedikit gelisah tentang ini, harta apa yang benar-benar memiliki efek membalikkan alam. Dia bertanya kepada pria misterius itu di ruang spiritualnya, tetapi pria misterius itu tidak memberitahunya sepatah kata pun. Tanpa daya, Ji Hao hanya bisa menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri, diam-diam menyerap kekuatan matahari, memperkuat fondasinya dan meningkatkan kekuatannya setiap hari. Menginap dan beristirahat selama beberapa hari di istana salju giok halus, bunyi lonceng yang panjang dan bergema datang dari balai kota. Bunyi lonceng yang indah bergema di seluruh kota Puban, dan mengikuti bunyi lonceng, Puban, kota besar ini tiba-tiba menjadi berisik. Sekelompok besar orang tanpa henti berjalan keluar dari semua istana dan rumah besar di kota. Ji Hao duduk di kendaraan yang diberikan oleh Zurong, diseret oleh 12 naga banjir api. 8 penyihir ilahi dan ratusan penjaga mengikuti di belakangnya.
Sekelompok besar orang ini bergerak perlahan menuju balai kota. Jisia dan beberapa orang klan Gagak Emas juga ada dalam kelompok itu, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Di malam hari, banyak kelompok orang yang mengenakan pakaian mewah dan baju besi bersinar melonjak menuju balai kota seperti air pasang. Earl dan Markis yang datang dari berbagai bagian Midland berjalan keluar dari kendaraan mereka di luar gerbang depan balai kota dan tersenyum saling menyapa. Hari ini bukan hanya hari pertemuan 10 tahun dengan Kaisar Manusia, tetapi juga hari terakhir dalam setahun. Besok, tahun baru akan dimulai. Oleh karena itu, Earl dan Markis yang saling mengenal semuanya memberikan harapan terbaik mereka kepada teman-teman mereka, dan alun-alun di depan balai kota sudah dipenuhi oleh orang-orang dan dipenuhi oleh suara pembicaraan. Di antara semua orang itu, suara Jisia adalah yang paling keras dan paling jelas. Dia berdiri bersama dengan beberapa Earl dan Markis yang sudah menjadi temannya, dan dengan bangga berkata, Jihaoku sudah menjadi Raja Penyihir. Raja Penyihir yang begitu muda. Di antara pemuda gurun selatan kami, dia adalah orang pertama yang berhasil menjadi Raja Magus di usia yang begitu muda. Banyak Earl dan Markis di sekitarnya dengan rasa ingin tahu memandang Jihao. Seperti yang dikatakan Jisia, rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Jihao menjadi sangat kuat dan hebat, jauh lebih besar dari sebelumnya ketika mereka melihat Jihao terakhir kali. Selain itu, Jihao sekarang sekitar 2 inci lebih tinggi dari sebelumnya, dan ketika dia berjalan, getaran yang tajam dan kuat akan terasa. Setelah dimurnikan oleh esensi api matahari, jubah api gagak emas Jihao telah berubah menjadi emas murni. Dikenakan di tubuh Jihao, jubah itu memancarkan cahaya keemasan samar dalam cahaya redup malam bersalju, menjadikan Jihao yang paling menarik perhatian di antara semua Earl dan Markis. Seorang Raja Penyihir yang masih remaja. Banyak Earl dan Markis diam-diam menggumamkan nama Jihao di kepala mereka beberapa kali. Dalam keluarga besar atau klan seperti klan Gunung Lai dan keluarga Huasu, Raja Penyihir remaja sama sekali tidak langka. Penyihir ilahi yang baru berusia sekitar 30 tahun juga sering muncul. Namun, orang-orang majus elit itu dibesarkan oleh sumber daya yang tak terukur jumlahnya. Adapun Jihao, hampir semua orang di tempat kejadian tahu tentang latar belakang Jihao, bahwa dia berasal dari klan Gagak Emas, sebuah klan kecil, dan hanya seorang penyihir junior ketika dia pertama kali datang ke kota Puban. Baru beberapa tahun sejak dia datang ke Midland, tetapi dia sudah menjadi Raja Magus murni dengan kekuatannya sendiri. Dibandingkan dengan orang-orang muda elit tingkat pangeran di klan dan keluarga besar itu, bakat dan kekuatan Jihao ini membuatnya tampak lebih luar biasa. Kerumunan tiba-tiba terbagi menjadi 2 bagian. Gonggong Wuyu berjalan tersenyum ke arah Jihao sambil mengutak-atik seruling bambu hitam. Wu Ziki dan beberapa pria lainnya, yang mengenakan jubah hitam, mengikuti di belakang Gonggong Wuyu, menatap Jihao dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mata tajam dan bersinar. Selamat, Earl Yao, kamu benar-benar telah masuk ke level Raja Magus, bukan? Gonggong Wuyu berjalan ke arah Jihao, tersenyum dan berkata, aku hanya bertanya-tanya bintang mana yang kamu, Earl Yao pilih sebagai bintang rohmu. Earl Yao, kamu berasal dari gurun selatan, jadi bintang rohmu pasti memiliki sifat api. Apakah itu mouse api, burung pipit api, atau ular api? Beberapa bintang yang disebutkan oleh Gonggong Wuyu adalah yang terlemah di antara semua bintang bernama dengan sifat api dalam pencatatan yang disimpan oleh manusia. Hanya dari nama-nama yang diberikan umat manusia kepada mereka, orang bisa tahu betapa lemahnya beberapa bintang itu. Jihao memegang tangannya di belakang tubuhnya, tersenyum menatap Gonggong Wuyu dan berkata perlahan, apakah kamu anakku? Gonggong Wuyu langsung membekukan senyumnya, menunjuk ke arah Jihao dan berteriak, Earl Yao, Jihao, beraninya kamu menghinaku. Jihao memandang Gonggong Wuyu dengan dingin dan berkata, karena kamu bukan anakku, mengapa kamu ingin tahu bintang mana yang merupakan bintang rohku? Semua orang di sekitarnya berhenti berbicara. Jihao telah melawan Gonggong Wuyu dengan cara yang begitu intensif, sepertinya mereka akan benar-benar bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Serangkaian tepuk tangan yang keras dan jelas datang, setelah itu, Zhurong Tianming membelah kerumunan lagi dan berjalan dengan sekelompok besar orang. Dengan senyum jahat, Zhurong Tianming terkekeh dan berkata, Earl Yao, siapa tahu? Dia mungkin benar-benar putramu.
Penampilan semua Earl dan Markis berubah seketika. Keluarga Dewa Api dari Gurun Selatan dan keluarga Dewa Air dari Gurun Utara, apakah kedua keluarga ini saling berbalik satu sama lain dengan cara yang begitu jelas? Bersambung.